Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Subhan, guru SMK Negeri 1 Gulosu, Mapel Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, sedikit kita akan mengurai pembahasan tentang bab iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Kiamat, apa itu kiamat? Jadi sering kita dengar bahwasanya banyak orang mengatakan kiamat. Sebenarnya kiamat itu apa? Dan apakah ada dalilnya? Ada di Al-Quran? Apakah ada dalilnya dari hadis? Nah, mungkin pada hari ini kita sedikit membahas tentang apa itu kiamat. Jadi kiamat itu sama halnya dengan hari akhir. Iman kepada hari akhir masuk kepada rukun iman yang wajib kita ketahui, di mana masuk kategori iman kepada hari akhir di nomor 6. Jadi hari akhir adalah hari di mana suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk di bumi ini akan hancur, akan musnah. Itulah yang namanya hari akhir, dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Jadi perlu Anda ketahui ada 6 rukun iman dan hari akhir adalah iman nomor 5. Beriman kepada hari akhir merupakan ciri-ciri orang yang mukmin dan takwa. Dan ada 2 macam hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama adalah hari kiamat sughra. Kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Pasti ada perbedaan antara kiamat sughra dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra? Apa itu kiamat kubro? Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Itu namanya adalah kiamat sughra. Contohnya adalah banjir, kemudian letusan gunung Merapi, kematian, tsunami, dan bencana-bencana alam yang ada di sekitaran kita. Yang kemudian adalah yang kita ketahui di gambar-gambar yang Anda lihat di samping adalah contoh-contoh beberapa kiamat sughra, berupa bencana banjir, kemudian ada kecelakaan yang sampai mengakibatkan kematian, kemudian kita nanti akan dibungkus seperti kain kafan yang ada di gambar tadi, kemudian letusan gunung-gunung Merapi yang ada di Indonesia. Di sini juga ada gambaran bumi di kehancuran dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Di situ ada dalil di mana tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi semuanya akan mati, siapapun orang, siapapun makhluk akan mati. Dan setelah mati kita akan menuju ke alam barzakh. Setelah kita ada di dunia ini menuju ke alam barzakh. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta ini beserta isinya, baik itu makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan itu akan terjadi. Jadi kita hanya sebatas iman, yakin bahwa akan adanya hari akhir, tapi tidak tahu kapan waktu akan terjadi. Di gambar-gambar yang Anda lihat di samping, bahwasanya di situ ada gambaran-gambaran bagaimana proses penghancuran dunia. Ini hanya sebatas gambaran ya. Ada kaitannya dengan bentuknya seperti apa, wallahu a'lam. Kaitannya dengan kebenaran datangnya kiamat ada juga di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Disitulah ada proses di mana kita setelah hidup kemudian mati, kemudian ada proses kehidupan setelah kita mati. Gambaran kiamat kubro. Kemudian kaitannya dengan gambaran kiamat kubro.
seperti di ayat yang kalian bisa baca. Maka apabila sangkakala di tiap sekali tiup dan diangkatlah bumi dan bumi, lalu dibenturkan keduanya sekali bentuk, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Jadi sedikit itu gambaran pada hari kiamat. Kemudian gambaran kiamat kubro, pasti ada yang namanya manusia seperti aneh-aneh. Aneh-aneh seperti sayap laron, makhluk laron yang dimana itu mudah berterbangan kemana-kemana. Kemudian ada yang namanya langit menjadi pecah belah, Quran surat Az-Zumail Al-Muzammil. Kemudian kaitannya dengan banyak orang kaum kelompok yang meramalkan akan ada yang namanya kiamat di tanggal di waktu tertentu. Seperti halnya bisa kalian lihat 12 ramalan kiamat yang gagal total, di mana tidak ada bukti yang terjadi. Bahwasanya hari kiamat itu merupakan iman, keyakinan kita yang wajib kita miliki, tapi kita tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Kemudian kaitannya dengan ayat yang menerangkan kiamat itu merupakan rahasia Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, itu jazaa kullu nafsin bima tas'a. Itu ada yang namanya sesungguhnya hari kiamat akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap hari kita dibalas dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian informasi Al-Quran yang dimana dalamnya tentang membahas kiamat banyak sekali. Yang pertama adalah Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian pada akhirnya sampai ayat 6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Itu Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Surat yang kedua yang mana ada di Quran surat Al-Qari'ah 1 sampai 5. Mana mempunyai arti hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah. Ada juga nama-nama hari akhir di mana harus kita ketahui, tidak hanya sebatas kiamat saja. Pertama ada yang namanya hari kebangkitan, hari akhir, hari keputusasaan, hari pengadilan, hari pengumpulan, hari keluar, di mana itu ada beberapa nama yang kita ketahui, tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Ada juga hari penyesalan, hari mendekat, hari perjanjian, di mana hari penyaksian, bencana yang tak tertahan, bencana yang melanda, atau yang namanya peristiwa besar. Itu nama-nama hari akhir. Nah, bisa juga diartikan dengan kiamat kubro. Kemudian ada juga nama-nama lain kaitannya dengan hari akhir, seperti halnya Yaumul Fasl, Yaumul Jaya, dan sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat. Pertama adalah kiamat kecil, banyak sekali yang bisa Anda baca, yang bisa Anda lihat di video di samping saya. Melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, itu ada beberapa tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Wanita-wanita yang berpakaian tapi seolah dia telanjang, itu ciri-ciri kiamat sughra. Kemudian ada juga ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Salah satunya adalah datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj, makhluk yang akan merusak. Ada Dajjal, kemudian turunnya Isa Al-Masih alaihissalam, terbitnya matahari dari arah barat, dan banyak lagi yang lainnya. Selain di dalil Al-Quran, ada juga dalil yang perjelas bahwasanya akan adanya hari akhir, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang bisa kalian baca lihat di video di samping saya. Ini itu sedikit gambaran pemahaman materi tentang iman pada hari akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf.